Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan lagi dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Baik, untuk pertemuan kali ini kita masih lanjutan dari KD 3.2. Sekarang lanjut ke Quran surah Ali Imran, surah ketiga ayat 159 tentang bersikap demokratis atau demokrasi dalam Islam. Seperti biasa, pertama kita baca dulu surah Ali Imran-nya, tapi ini ayat 159. Kedua kita terjemahkan per kata dan secara global atau menyeluruh. Yang ketiga mempelajari tajwidnya, dan terakhir kita pelajari isi kandungan yang ada dalam surah tersebut. Baik. Baik, sekarang kita langsung saja baca Quran surah Ali Imran ayat 159 tentang demokrasi dalam Islam. Ikuti bacaan ibu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Shadaqallahul azim, yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Ini maksudnya kamunya itu terhadap Nabi Muhammad ya. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad tentang musyawarah tersebut, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran surah Ali Imran ayat 159. Baik, selanjutnya kita terjemahkan per kata. Di sini ada fabima rahmatin, maka berkah rahmat Allah. Fabima rahmatin, maka berkah rahmat minallahi, dari Allah, linta, kamu berlaku lemah lembut, lahum, kepada mereka, walaupun kunta, terbukti kamu, kalau kamu faddan ghalidha, kasar, faddan kasar dalam bertutur kata, ghalidhal qalbi, keras hati, lanfaddu, niscaya mereka akan kabur atau menjauh, min, dari haulik, sekitar kamu, fa'fu anhum, maka maafkanlah, anhum, mereka, wastaghfir lahum, dan minta istighfar atau minta ampunlah, lahum, untuk mereka, wasyawirhum, dan musyawarahlah dengan mereka, fil amri, dalam urusan itu,
Fa idza azamta, maka jika kamu sudah membulatkan tekad dalam hal musyawarah tersebut, fatawakkal, maka berserah dirilah alallahi, kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbul mutawakkilin, menyukai orang-orang yang berserah diri atau yang bertawakal. Baik, seperti itu ya arti secara perkatanya. Selanjutnya, ini isi kandungan. Baik, selanjutnya kita pelajari dulu tajwidnya. Di sini fa bima, ada ma, ada alif setelah harokat fathah, ini disebut dengan mad tabi'i, dibacanya 2 harokat atau 2 ketukan. Fa bima, gitu ya. Rahmatim minallah, rahmatim, ada tanwin bertemu dengan huruf mim, disebut dengan idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah, dibacanya dimasukkan ya tanwinnya ke huruf mim, Rahmatim minallahi linta. Nih, ada nun mati bertemu dengan ta. Ini disebut dengan ikhfa. Ikhfanya itu ikhfa akrab atau dekat. Hurufnya ada 3, to, ta, da. Ada 3 ya. Jadi dibacanya tidak terlalu lilta, tidak linta, tetapi linta, agak ke lin, tapi agak mendengung sedikit, linta. Baik, selanjutnya walau kunta, sama ini ya, kunta ikhfanya ikhfa akrab. Faddun ghalidha, ada tanwin bertemu dengan huruf ghain, ini izhar. Kemudian al-qalbi, ghalidhal qalbi, ada alif lam, dibaca jelas, alif lamnya alif lam qamariyah. Lam faddu, ada nun mati bertemu dengan fa, ini ikhfa ausat, tengah-tengah ya. Jadi dibacanya tidak terlalu mendengung, tidak terlalu sedikit, tetapi tengah-tengah saja, sedang-sedang saja. Selanjutnya min haulik, nun mati bertemu dengan ha, disebut dengan izhar, jelas, dibacanya jelas, min haulik, gitu ya. Fa'fu anhum, nun mati bertemu dengan ha, sama izhar. Wastaghfir lahum, mim mati bertemu dengan wa, ikhfa izhar safawi, mim mati bertemu dengan wa, jadi bacanya jelas. Ini hukum mim mati ya. Kemudian wasyawirhum fi, nah mim mati bertemu dengan fa, sama dengan ini izhar safawi, dibaca jelas. Fil amri, alif lamnya dibaca jelas, alif lam qamariyah. Faiza matabi'i, faiza dua azamta fatawakkal 'ala Allah. Di sini sudah tidak ada ya. Inna gunnah, yuhibbul, alif lamnya dibaca jelas, alif lam qamariyah. Al mutawakkilin, ini mad arid li sukun, dibaca 6 harokat atau 6 ketukan. Yuhibbul mutawakkilin, nah gitu ya, ketukannya sedikit. Kurang. Baik, untuk tajwidnya sampai di sini. Selanjutnya isi kandungan ayat. Apa sih katanya isi ayat yang tadi itu tentang apa? Ayat yang tadi secara garis besarnya yaitu tentang musyawarah. Nah, kalau secara terperincinya, pertama di ayat tersebut dikatakan Rasulullah senantiasa bertutur kata lemah lembut dan santun, baik kepada kawan maupun lawan. Tadi ya ada kata-kata linta lahum. Nah gitu. Rasulullah dalam kondisi apapun senantiasa menunjukkan keluhuran akhlak. Makanya ya Nabi Muhammad itu disebut akhlaknya itu akhlak Al-Quran, karena saking bagusnya akhlaknya, husnul khuluq ya. Sikap keras dan kasar kepada pihak lain membuat masyarakat menjauh dan antipati, sehingga proses dakwah akan terhambat dan memberi
hasil yang kurang maksimal. Nah, jika dalam berdakwah kita terlalu keras atau kasar, dalam ayat dalam surah Al-Imrannya disebutkan walau kunta faddan ghalidhal qalbi. Kalau terlalu kasar dan keras maka orang-orang akan takut sehingga menjauh gitu ya. Perintah kepada Rasulullah agar senantiasa bermusyawarah dengan para sahabat dan pihak lain yang memiliki kompetensi untuk hal-hal yang perlu dimusyawarahkan. Nah, musyawarah ini diambil menjadi dalil adanya demokrasi. Tetapi dalam Islam ada dua ulama yang berbeda pendapat, dua golongan gitu ya. Pertama, yang betul-betul menolak sepenuhnya demokrasi. Mereka diantaranya adalah Abu A'la Al-Maududi. Beliau berpendapat bahwa demokrasi buatan manusia sekaligus produk dari Barat, sehingga cenderung sekuler, dan beliau tidak menerima adanya demokrasi dalam Islam. Kemudian yang kedua, ada ulama yang menerima demokrasi dengan syarat tertentu. Di antaranya Yusuf Al-Qaradawi, ulama besar pembaharu dari Mesir ya. Yusuf Al-Qaradawi menerima demokrasi dengan melihat adanya sebuah sejarah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab ketika memilih khalifah selanjutnya Ali bin Abi Thalib. Waktu itu ada tujuh kandidat ya, kemudian memilih di antara mereka tiga kandidat dan memilih suara terbanyak dari tiga itu. Ternyata yang menang adalah Ali bin Abi Thalib. Dari situ disebut maka Yusuf Al-Qaradawi ini menerima adanya demokrasi dengan syarat nilai-nilai demokrasi itu sejalan dengan Islam baru boleh diterapkan. Kalau tidak sejalan dengan Islam maka demokrasi itu tidak boleh digunakan, seperti itu. Selanjutnya ulama yang menerima dengan syarat tertentu diantaranya adalah Muhammad Iqbal. Ini sama ya, pembaharu dari Mesir. Beliau menerima demokrasi dengan harus dilandasi dengan diantaranya tauhid sebagai landasan utama. Kalau landasannya bukan tauhid maka demokrasi itu tidak boleh dilakukan, seperti itu ya. Yang kedua, kepatuhan kepada hukum, toleransi, tidak dibatasi wilayah, ras, dan kulit. Kemudian penafsiran hukum melalui ijtihad. Itulah kenapa demokrasi diambil oleh Muhammad Ridho, Muhammad Iqbal dan Yusuf Al-Qaradawi. Seperti itu. Dan lihat dari surah yang tadi dijelaskan itu tentang Rasulullah disuruh bermusyawarah dengan kawan ataupun lawan. Dari situ katanya musyawarah itu diartikan dengan demokrasi dalam Islam gitu, karena beberapa dari sistem demokrasi itu ada musyawarah. Nah, disinilah yang termasuk menerima demokrasi dalam Islam. Baik, selanjutnya isi kandungannya konsisten melaksanakan hasil musyawarah. Jika hasil musyawarah sudah sepakat, sudah terpenuhi, maka konsisten, tidak ada yang tidak menjalankan, seperti itu. Dan menyerahkan hasil musyawarah dengan penuh tawakal. Itu di ayat yang terakhir ya. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Itu maksud ayat tersebut. Selanjutnya, perintah untuk saling memaafkan apabila musyawarah sudah selesai. Jadi, apabila ada perselisihan pendapat selama bermusyawarah, jika musyawarahnya telah selesai, maka saling memaafkan. Termasuk segala hal yang tidak mengenakan selama musyawarah berlangsung, begitu. Baik, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan. Nanti dilanjut ya tentang hadisnya, hadis tentang demokrasi dalam Islam serta sikap dan perilaku apa saja yang mencerminkan dari ayat tersebut. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.